Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Oke, sebelum tahun 2023 berakhir, aku ingin mengulas sekaligus merekomendasiin 3 anime yang menurut aku seru banget dan selalu bikin aku nggak sabar untuk menunggu episode selanjutnya. Nah, anime apa saja itu? Biar gak usah berlama-lama, ini dia 3 anime fall tahun 2023 yang tidak boleh dilewatkan. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini di bawah ini dan aktifin loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video-video aku yang lainnya. Oke guys, di urutan pertama ada anime Kusuria no Hitorigoto atau The Apothecary Diaries, menjadi anime kuda hitam di slot fall tahun 2023 ini. Sebagai anime baru, serial ini benar-benar menarik para wibu dan anime lovers tentunya. Makin kesini ceritanya semakin menebal dan twist yang terjadi pun semakin menarik. Dan Kusuria no Hitorigoto mendapat rating 868 dan menjadikannya sebagai anime rating tertinggi kedua di musim fall 2023 setelah Frieren. Pesaing terdekatnya adalah Kage no Jitsuyakusa ni Naritakte season 2 yang ada di tempat ketiga. Meski terlihat sebagai anime sepele dengan balutan kisah cinta, Kusuria no Hitorigoto sangat layak ditonton sebagai hiburan dengan pengetahuan. Berlatarkan zaman Tiongkok kuno, namun ceritanya bukan tentang drama sejarah di masa lalu. Ceritanya mengikuti kisah Mao Mao, seorang gadis cantik yang eksentrik berusia 17 tahun yang diculik lalu dipaksa bekerja sebagai pelayan di istana kekaisaran. Alih-alih menyerah pada nasibnya, Mao Mao diam-diam bekerja sebagai seorang apoteker dan menarik perhatian Jinshi, seorang kasim berpengaruh yang mengakui bakatnya. Dirinya kemudian mulai memecahkan berbagai macam misteri medis yang dia temukan di istana kaisar. Oke, selanjutnya terdapat anime Frieren Beyond Journey's End, adalah sebuah karya anime yang memukau dan penuh dengan makna mendalam. Dengan dasar cerita yang diadaptasi dari manga populer yang berjudul sama, anime ini telah berhasil membangun basis penggemar yang besar dengan rating tinggi dan penggemar setia yang terus bertambah. Anime ini menggabungkan genre petualangan, fantasi, dan shounen dengan tema kematian dan kehidupan abadi. Dalam dunia yang diperindah oleh sihir, dihuni oleh beragam ras dan dipenuhi dengan tantangan epik, tema kematian dan kehidupan abadi menjadi benang merah yang mengikat seluruh cerita, memberikan dimensi yang mendalam pada karakter-karakternya. Bagaimana karakter-karakter dalam anime ini meresapi konsep kematian dan bagaimana mereka menemukan makna dalam kehidupan yang abadi, menjadi inti dari narasi yang menggugah perasaan. Pemutaran perdana Frieren berdurasi 2 jam terasa sangat sekejap dan mengena banget yang membuat air mata jatuh tanpa kita sadari, memberi wawasan pada bagaimana Frieren yang abadi melihat perjalanan waktu. Jadi anime ini dimulai di sebuah titik di mana yang biasanya disajikan di suatu kisah anime itu akan berakhir, dan di tengah hiruk pikuknya anime bertema shounen seperti Jujutsu Kaisen yang berpengaruh gitu, Frieren berani menjadi anime dengan alur cerita yang lebih tenang. Konflik-konflik yang dihadapi Frieren seringkali sederhana, seperti mencari jenis bunga tertentu di hutan atau membersihkan pantai. Dan sekali-kali akan menoleh ke belakang ke masa lalu di mana Frieren berpetualang untuk mengalahkan Raja Iblis. So no Frieren mungkin tidak cocok untuk para penggemar anime yang mencari pertarungan tanpa henti dan menyajikan berbagai ancaman yang menggemparkan. Namun plot sederhana ini memungkinkan acara ini dan karakter-karakternya untuk lebih introspektif, memberi penonton juga kesempatan untuk merenungkan topik-topik dalam anime ini. Selain kedalaman tema yang ditawarkan oleh Frieren, artwork dan animasinya juga luar biasa dan anime ini memukau penggemar dengan karakter-karakternya yang unik dan langsung dapat disukai. Momennya yang penuh makna menjadi lebih kuat karena koneksi mendalam dengan karakter-karakter tersebut. Frieren mengajukan pertanyaan yang relevan tentang kematian, sehingga penonton terdorong untuk merenungkan bagaimana mereka menjalani hidup mereka sendiri.
Sousou no Frieren penuh dengan pesan positif yang luar biasa tentang kekuatan persahabatan. Ini bukanlah seri yang nihilistik atau sinis yang menyoroti sisi terburuk atau kegagalan manusia. Sebaliknya, ia menunjukkan bagaimana tujuan berasal dari momen-momen yang dibagikan dan bahwa inilah tempat di mana keajaiban sejati terletak. Sousou no Frieren adalah anime yang menarik dan memesona dengan alur cerita yang dalam dan karakter yang kuat. Anime ini memiliki potensi menjadi salah satu klasik modern dalam genre fantasi. Jadi jangan lewatkan petualangan Frieren dan teman-temannya dalam mencari pemahaman tentang hidup, kematian, dan persahabatan. Oke, yang ketiga mungkin akan sedikit berbeda dari teman-teman. Yang ketiga ada anime Dr. Stone New World Part 2, melanjutkan kisah yang telah memukau para penggemar. Cerita ini berlatar di dunia pasca apokaliptik, menggabungkan elemen petualangan, komedi, fiksi ilmiah, dan shonen. Anime Dr. Stone juga menjadi salah satu anime yang paling diantisipasi pada periode musim semi sampai musim gugur kali ini. Setelah mendulang popularitas melalui musim pertama dan keduanya, musim ketiga yang berjudul Dr. Stone New World pun gak akan kalah asik untuk diikuti nih. Dr. Stone New World sendiri sudah dirilis pada 6 April 2023 dan akan memiliki dua bagian cerita. Bagian pertama yang terdiri dari 11 episode akan berfokus pada persiapan Senku untuk mengarungi lautan. Dan bagian kedua akan menampilkan pertarungan terakhir antara Senku dan Kerajaan Sain melawan penguasa pulau. Pertarungan tersebut bertujuan untuk mengungkap rahasia dari proses pembatuan yang terjadi selama ini. Tujuan Senku untuk memecahkan misteri pembatuan sekaligus membebaskan lebih banyak orang pun ia wujudkan dengan hati-hati. Membebaskan lebih banyak orang membutuhkan lebih banyak cairan asam nitrat. Mendengarkan cerita yang turun-temurun diwariskan ke Ruri, Senku yakin jika sang ayah Byakuya meninggalkan banyak bebatuan berharga yang berguna demi umat manusia. Ia meninggalkannya di pulau tempat mereka mendarat pertama kali ke bumi. Di antara harta yang ditinggalkan Byakuya, Senku yakin jika ia bisa menemukan platinum, unsur yang bisa ia gunakan untuk membuat cairan asam nitrat tanpa batas. Oleh karena itu, setelah membuat kapal, tujuan Senku selanjutnya adalah Pulau Harta Karun, di mana Byakuya meninggalkan banyak harta karun untuk Senku dan untuk umat manusia, sekaligus memecahkan misteri pembatuan 3700 tahun silam. Dr. Stone New World Part 2 menjanjikan pengalaman yang unik dan mendebarkan. Dibuat berdasarkan manga yang sama, anime ini mengeksplorasi tema-tema yang menarik seperti peradaban manusia, sains, dan evolusi. Anime ini masih diproduksi oleh studio yang sama dengan musim sebelumnya. TMS Entertainment cukup sukses mengadaptasi seri ini sehingga tampil menarik dan membawakan adegan dalam manga ke level yang berbeda. Dari segi cerita yang memang enjoyable, penemuan Senku yang gak ngebosenin, hingga musik dan desain yang sangat mendukung membuat anime ini layak ditonton hingga habis. Apakah kamu sudah menonton musim terbaru dari Dr. Stone ini? Komen di bawah yuk! Nah, itu dia beberapa anime fall tahun 2023 yang menurut aku seru banget. Nah, menurut kalian yang mana yang paling seru di banyaknya anime yang rilis di tahun 2023 di musim fall ini? Komen di bawah yuk, dan jangan lupa dukung terus channel Lolili TV dengan cara subscribe, like, share, dan aktifin juga tombol loncengnya ya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Bye bye.